Prostitusi artis di Hotel Sunter, 4 orang ditangkap polisi. Polsek Tanjung Priok total menangkap 4 orang dalam kasus prostitusi online yang diduga melibatkan artis di sebuah hotel di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Kanit Reskrim Polsek Tanjung Priok AKP Paksi Eka Saputra mengatakan dalam operasi yang dilakukan polisi, mereka menangkap 2 artis berinisial ST dan MA, serta 2 orang lain yakni pria berinisial AR dan perempuan berinisial CS. Polisi pulangkan pengemudi mobil RI1 terobos Mabes Polri. Pengemudi berinisial M itu dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan oleh Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Meski pengemudi telah dipulangkan, namun mobil Pajero yang menggunakan plat nomor RI1 itu tetap disita oleh kepolisian dan dijadikan sebagai barang bukti. Sebab, kata Fahri, mobil tersebut menggunakan plat nomor yang tidak sesuai dengan identitas asli kendaraan. Di sisi lain, Fahri menuturkan pengemudi mobil itu berusaha masuk ke Mabes Polri untuk mencari perhatian. Pengemudi tersebut, kata dia, diketahui pernah membuat laporan ke Mabes Polri, dan merasa pelayanan yang diberikan atas pelaporannya itu tidak maksimal. Daftar belanjaan mewah Edi CS di Hawaii, Hermes hingga Rolex. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan Edi mendapatkan uang belanja saat pergi ke Honolulu, Hawaii, dari rekening pemilik perusahaan forwarder ekspor benih lobster PT ACK, ABT dan AMR. Uang tersebut diduga dari hasil suap izin ekspor benih lobster. Perusahaan-perusahaan ini mentransfer uang dengan total 3,4 miliar rupiah ke staf istri Edi Prabowo. Dana ini diperuntukkan membeli keperluan belanja barang mewah Edi, istri dan staf mereka. Uang korupsi benur itu, oleh Edi dan istrinya digunakan untuk belanja berbagai barang mewah di Honolulu. Belanjaan itu ditaksir senilai 750 juta rupiah. Polri minta Kapolda Kapolres sikapi gejolak penolakan Rizik. Untuk diketahui dalam sepekan terakhir terjadi aksi penolakan oleh sejumlah ormas di beberapa daerah. Mereka menentang safari dakwah oleh Rizik yang dijadwalkan usai pulang dari Arab Saudi. Pimpinan Polri, tegas Awi, telah mengeluarkan pedoman dalam penanganan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Oleh sebab itu, Mabes Polri sebagai pusat komandan Korps Bayangkara mendorong agar setiap jajaran kepolisian di daerah dapat bertindak tegas dalam menindak pelanggaran-pelanggaran itu. Sebagai informasi, beberapa ormas daerah yang gencar menyuarakan penolakan Rizik seperti terjadi di Medan, Serang, Bandung, dan Surabaya. Ketua FPI Jakarta bongkar isi pertemuan dengan Pangdam Jaya. Ketua Front Pembela Islam FPI, Provinsi DKI Jakarta, Muhsin Alatas mengungkapkan Pangdam Jaya mengajak FPI untuk bersama-sama menertibkan baliho-baliho bergambar Imam Besar FPI Rizik Syihab yang tersebar di penjuru Jakarta. Melihat ajakan itu, Muhsin mengaku siap untuk membantu Pangdam Jaya menertibkan baliho tersebut. Wasekum FPI Aziz Yanuar juga mengungkapkan hal yang sama. Ia menegaskan pihaknya tak bisa sendirian dalam menertibkan baliho-baliho tersebut. Sebab baliho tersebut dipasang oleh masyarakat secara mandiri dan bukan oleh FPI. Aziz mengakui pihaknya sudah sepakat untuk membantu pihak Satpol PP bila ingin melakukan penertiban terhadap baliho-baliho tersebut. FPI, kata dia, siap memberikan penjelasan kepada masyarakat dan simpatisan Rizik agar tak memasang spanduk yang melanggar ketentuan. Andreau Misanta, ex-calon anggota legislatif PDIP buron di kasus Edi Prabowo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 2 dari 7 tersangka korupsi izin ekspor benih lobster masih buron. Salah satu tersangka yang melarikan diri itu adalah staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Andreau Misanta pribadi. Diketahui, Andreau adalah calon anggota legislatif PDIP dalam pemilu 2019. Setelah gagal melenggang ke Senayan, Andreau ditunjuk sebagai staf khusus Edi Prabowo awal tahun ini. Andreau memegang peran penting dalam teknis ekspor benur, termasuk penunjukan perusahaan jasa kargo.